Ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan Apache Hadoop. Nah, jika kalian belum tahu apa itu Apache Hadoop itu sendiri adalah salah satu software framework ya yang digunakan untuk processing data secara terdistribusi atau bisa dikatakan melalui banyak komputer. Di sini disebut sebagai cluster. Nah, tujuannya apa sih ada Hadoop ini? Jadi tujuannya itu agar proses komputasi data ya itu bisa lebih cepat ya. Dan terdapat fitur reliability atau ketersediaan yang dimana ketika ada salah satu komputer yang menyimpan data tadi rusak, data itu tetap bisa di backup. Nah, di sini Apache Hadoop bisa melakukan semua itu. Oke. Nah, untuk implementasi Apache Hadoop itu sendiri, sebenarnya kita bisa menginstalnya ya. Nah, itu softwarenya itu bisa didapatkan di hadoop.apache.org ya. Di sini ada download. Di sini ada banyak versi ya. Jadi ini software yang akan diinstal di setiap komputer di dalam cluster. Nah, jadi kalau dalam arsitektur Hadoop ini sendiri, dia akan terdapat dua jenis komputer atau host ya, node ya. Yang pertama itu name node sama data node atau workernya gitu. Tujuannya ada masing-masing, yaitu kalau name node itu tujuannya itu untuk menyimpan metadata dari setiap file yang terdistribusi di worker node. Jadi kalau di Apache Hadoop itu sendiri, satu file itu akan didistribusikan di banyak node worker ya, dalam bentuk blok. Oke. Jadi ada banyak blok tiap-tiap worker node tadi yang akan dipetakan dalam metadata, dan metadata itu disimpan di name node. Oke. Jadi kalau secara arsitektur minimal agar bisa menjalankan Hadoop ini sendiri ada 3 ya, 2 worker node dan 1 name node. Nah, ada banyak cara sebetulnya untuk menginstal Apache Hadoop ini ya. Kita bisa menggunakan VirtualBox ya, VirtualBox untuk mendeploy virtual machine ya, pakai OS Linux pastinya, yang dimana tiap OS itu nanti ada 3 ya tadi minimal, itu bisa diinstal Hadoop itu tadi. Nah, di sini saya tidak akan melakukannya dengan VirtualBox. Jadi saya akan menggunakan layanan Azure, Microsoft Azure, yang dimana dia juga menyediakan pembuatan cluster Hadoop. Oke. Jadi untuk melakukan pembuatan cluster Hadoop di Microsoft Azure, pertama yang pasti kalian harus punya akun Microsoft Azure dulu ya. Nah, pastikan punya itu dulu. Nah, terus di sini di Microsoft Azure dia memberikan tawaran akun trial. Oke, akun trial. Ini contohnya saya sudah mendapatkan akun trial ya. Kalau nggak salah kemarin itu sebesar $300 ya. $300 dalam 1 bulan. Nah, $300 itu nanti bisa digunakan untuk berbagai macam service yang disediakan oleh Microsoft Azure gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke pembuatan cluster Azure, cluster Hadoop ini sendiri. Jadi ketika sudah mendaftar dan mendapatkan sudah memiliki kredit ya,
ya, memiliki kredit entah itu dari akun trial, free trial, atau emang eh, dari kredit yang di top up ya. Itu nanti di halaman portal, ini halaman portal, nanti bisa diklik create a resource. Oke, terus di sini cari namanya Azure Insight. Oh, Insight. Oh, Hadoop. Hadoop. Oh, ini HD Insight. HD Insight. Oke, nanti di sini akan tampil namanya Azure HD Insight. Nah, bedanya apa sih Azure HD Insight sama Hadoop itu sendiri? Jadi di dalam Azure HD Insight ini dia itu tidak hanya tersedia Hadoop saja. Jadi dia sudah memiliki Spark dan berbagai macam uh, software framework yang digunakan untuk pemrosesan big data. Oke. Oke, di sini saya klik Azure AD Insight. Oke, di sini keterangannya ya. Lalu kita create. Nah, oke, di halaman create ini nanti kita akan disuruh untuk mengisi beberapa form ya. Pertama di sini kalau di tab basic ada subscription ya. Kalau di kalian kalau misal akunnya trial nanti pilihannya cuma free trial. Kalau akunnya berbayar atau kita top up sendiri kreditnya nanti akan ada pilihan lagi gitu. Lalu di sini resource group. Nah, ini kita bisa menggunakan resource group yang sudah kita buat ya. Atau kita buat lagi pakai create new ini juga bisa. Nah, contoh ya saya di sini ketik namanya misalnya resource groupnya belajar Hadoop. Oke, terus oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian cluster detail ada cluster name ya. Nah, pertama saya ganti dulu regionnya. Di sini yang dekat sama negara Indonesia yaitu Asia Pasifik, South Asia. Di sini saya kasih namanya misalnya Hadoop cluster 1 atau nggak usah, ini aja nggak masalah. Oke, loading. Oh, sudah dipakai. Belajar. Oke. Bisa dipakai namanya. Terus ini cluster type ya. Cluster type di sini ada banyak tipe cluster ya. Ada Hadoop, ada Spark, Kafka, Hubase. Nah, di sini kita pilih yang Hadoop saja. Kita select. Lalu di sini ada versi ya. Ada versi 2,7.3 dan 3.1.0. Nah, kita pilih yang 2.7.3. Oke, setelah itu di sini ada cluster credential ya. Di sini akun-akun di sini itu tujuannya untuk memanajemen clusternya ya. Di sini ada cluster login username, kita buat default admin. Lalu cluster login passwordnya kita masukkan. Di sini minimal 10 karakter ya, dengan banyak kombinasi. Asia. Oke, kalau sudah nanti kita setting user SSH-nya ya. Jadi di sini nanti cluster itu sendiri dia itu adalah kumpulan dari banyak komputer ya. Jadi di sini hanya satu akun saja yang kita gunakan untuk meremote cluster itu menggunakan SSH. Nah, di sini saya kasih namanya SSH-nya, username-nya SSH user gitu. Terus
use cluster login password for SSH, ya kita pakai password cluster yang di atas ini untuk login ke SSH-nya saja. Oke, lanjut ke next, storage. Nah, di sini ada pilihan storage-nya. Jadi storage ini sendiri, storage account ya, storage account ini sendiri dia ditujukan ingin mengarah ke resource storage yang mana gitu. Jadi kalau enaknya kita membuat cluster Hadoop di Microsoft Azure, cluster itu sendiri servisnya pisah dengan storage-nya. Jadi misal kita ingin menghapus cluster dari Hadoop-nya, kalau storage account-nya masih ada, itu masih bisa digunakan. Jadi datanya masih tetap ada gitu. Nah, di sini jadi primary storage account ini sendiri nanti digunakan untuk menyimpan data-data dari cluster Hadoop-nya ya. Oke. Nah, jadi kalau cluster Hadoop-nya dihapus, nah ini nanti datanya masih disimpan di storage account. Oke. Jadi nanti bisa kita gunakan lagi gitu kalau tidak kita hapus ke storage account-nya gitu. Nah, di sini kita pilih ya storage account-nya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat. Kita buat lagi di sini. Belajar. Oke, ini. Terus kita scroll ke bawah. Ini kita biarin default saja ya. Kita next saja langsung. Terus di bagian tab security plus networking ini kita skip. Oke, lalu di configuration ini. Oke, di bagian configuration plus pricing di sini kita akan mengkonfigurasi node-node yang akan dipakai. Oke. Jadi di sini ada dua tipe node ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada head node atau name node kalau di arsitektur Hadoop cluster, lalu ada worker node ya atau data node. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan data-data di cluster Hadoop itu. Kalau yang head node tadi, yang name node ya, digunakan untuk menyimpan metadata dari tiap file. Terus di sini ada node size ya, node size. Di sini ada detailnya, ada jenisnya, lalu berapa core CPU-nya dan RAM-nya berapa giga. Lalu di sini ada juga estimasi harga per jamnya untuk tiap node ya. Oke, di sini ada banyak pilihan ya dengan variasi harga dan spesifikasi yang berbeda-beda. Oke. Nah, di sini saya coba dulu misalnya yang pakai coba saya pakai yang ini dulu. Ini yang apa namanya? 4 ini. 4. Oke. Ya ini kalau head node-nya ini ada 2 atau name node-nya ada 2. Kenapa ada 2? Harusnya kan kalau di secara infrastruktur atau arsitektur cluster Hadoop itu name node itu hanya 1 ya. Jadi kalau di Microsoft Azure ini secara default itu dia 2. Nah, 2 itu satunya sebagai primary ya, dan yang kedua itu digunakan sebagai backup. Jadi misalnya si primary node-nya tadi itu down ya atau terjadi kerusakan, dia akan di backup oleh node yang kedua ya. Nah, terus yang worker node ini kita bisa setting 2 saja ya. Lalu tip node size-nya kita samakan saja dengan yang dimiliki head node 4. Oke, ini. Oke, setelah itu nanti di sini ada total estimasinya ya. Di sini 16.600 per jamnya. Oke. Jadi kalau kita sudah jalankan cluster ini, nanti tiap jam akan memotong kredit kita sebesar 16.640,96 rupiah. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita next ya.
Di bagian teks ini, di bagian tag ini kita next saja. Oke, di bagian review kita review dulu ya. Kita review di sini, kita menginstal Hadoop 2.7.3, lalu description ini bla bla bla, lalu headnya ada 2 node dengan spesifikasi berikut, worker dengan 2 node dan spesifikasi berikut. Dan kalau kita sudah yakin, nah kita tinggal klik create. Nah, nanti si Microsoft Azure ini akan mendeploy cluster Hadoop ini. Nah, ini untuk proses deployment ini agak lama ya. Mungkin memerlukan waktu sekitar 10 menit, bahkan lebih bisa juga. Tapi rata-rata mungkin sekitar 15 menit lah. Nah, di sini ya bisa dilihat dia membuat resource-nya satu persatu ya. Nah, di sini dia membuat storage account tadi. Lalu di atas ini masih loading, dia membuat cluster Hadoop-nya ya. Cluster Hadoop-nya. Saya pause dulu aja recordingnya, nanti kalau sudah selesai saya lanjutkan biar durasi videonya tidak panjang-panjang. Oke, lanjut ya. Jadi di sini setelah menunggu beberapa menit ya. Tadi startnya 63. Oke, di sini sekitar 20 menit ya. 20 menit di sini dia sudah komplit ya. Prosesnya. Oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya ya, kita bisa melakukan proses manajemen file ya. Sama seperti kalau kita menggunakan, kalau kalian sudah pernah menggunakan Linux ya. Kalau di Linux kan ada perintah command shell ya. Kalau untuk menghapus file pakai rm, terus membuat folder itu mkdir ya. Nah, itu seperti itu bisa digunakan di sini ya. Nah, bagaimana cara untuk meremote cluster ini ya? Nah, untuk meremotnya ini di sini sebetulnya ada beberapa cara. Cara paling gampang itu menggunakan SSH di sini. Oke, jadi di sini ada SSH plus cluster login. Ya, di sini kita pilih hostname-nya ini. Lalu di sini komen untuk SSH-nya. Oke. Nah, kalau di sini kita menggunakan OS Linux ya, maksudnya di komputer saya menggunakan Linux, maka perintah ini bisa langsung di copy lalu dijalankan di terminal. Oke. Saya buka terminalnya, lalu kita kopas di sini. Oke, lalu kita klik enter, kita ketik yes ya. Lalu di sini kita akan disuruh memasukkan password. Nah, password ini password yang mana? Password ini adalah password yang sudah kita buat waktu pertama membuat cluster Hadoop ini ya. Oke. Nah, di sini saya sudah login ya. Sudah login ke klasternya. Ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok di sini saya hanya menyambungkan ke satu koneksi SSH saja, kan di sini ada banyak node ya kan, ada 4 node bahkan. Nah, itulah tujuan dari cluster itu sendiri. Jadi cluster itu sendiri tujuannya adalah menggabungkan beberapa node ya untuk menjadi satu kesatuan komputasi, atau dalam kasus Hadoop ini dia digunakan untuk komputasi data seperti itu. Makanya di sini saya hanya tersambung ke dalam satu cluster itu sendiri. Nah, di sini untuk mengakses Hadoop file system ya, Hadoop file system namanya, kita bisa menggunakan perintah hdfs ya. Hdfs ini
Nah, di sini ada beberapa opsi-opsi ya. Nah, untuk mengakses direktori dari Hadoop file system, kita bisa menggunakan HDFS, lalu tipenya DFS. Aduh, internetnya agak lelet. Nah, ini terus DFS min. Nah, perintahnya di sini ada banyak ya. Misal kita ingin melist direktori ya, list direktori ls slash. Nah, sama seperti direktori Linux di HDFS ini, dia diawali dengan slash ya. Slash ini menunjukkan bahwa dia direktori paling awal itu. Nah, ini proses pembacaan file-file yang sudah disimpan di HDFS. Nah, di sini sudah tampil ya, sudah tampil direktori dan file ya. Oke. Jadi direktori dan file-file ini dia disimpan di worker node ya. Worker node tadi kan saya membuat 2 ya. Jadi disimpan dalam bentuk blok-blok seperti itu. Nah, di sini misal kita ingin melist yang ada di folder example. Nah, oke, di sini sudah dapat isi dari folder example, ada data dan jars. Terus kita cek lagi di folder data. Nah, di sini ada beberapa file ya, beberapa file. Contoh kita ingin melihat isi file tersebut tanpa mendownloadnya ya. Intinya data ini masih ada di worker node, lalu kita akan baca file tersebut tanpa mendownloadnya ke komputer cluster ini. Oke. Kita buka menggunakan perintah ini. Kita ubah ls menjadi cat ya. Ya, hampir sama seperti Linux ya. Kalau di Linux kan ada cat ya, untuk melihat isi file. Nah, di sini tampil data dari file yang ada di Hadoop file system ya. Nah, contohnya kalau kita ingin melakukan operasi lainnya, contoh kita ingin membuat folder ya. Untuk membuat folder bisa menggunakan mkdir lalu slash nama foldernya. Misalnya kita kasih folder belajar. Oke. Setelah terbuat, kita cek lagi ya. Kita cek menggunakan perintah min ls, option ls. Nah, di sini tidak tampil apa-apa karena masih kosong. Ya. Kita cek di sini apakah sudah ada folder belajar. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sudah ada foldernya. Di sini ada beberapa metadata dan metadatanya sama seperti Linux, skema Linux metadatanya. Ada file permission ya. Di sini ada D itu directory, RWX itu read, write, execution, lalu di RWX selanjutnya itu untuk group. Kalau yang sebelumnya tadi di sini dia digunakan untuk usernya ya. Di sini usernya bernama SSH user, lalu grupnya bernama supergroup. Jadi di sini ada permission untuk group, read sama execution, lalu untuk order itu selain user SSH user dan user yang ada di dalam grup supergroup ini permissionnya adalah read dan execution. Nah, di sini kalau di Hadoop ini dia pembuat file atau usernya itu akan menyesuaikan siapa yang membuatnya. Tadi kan kalau kita login SSH ini kan kita menggunakan user SSH user. Nah, maka ketika kita
membuat file atau membuat directory di Hadoop ini, Hadoop File System, nanti akan menyesuaikan dengan user yang membuatnya tadi. Ya. Di sini kita SSH user itu contohnya. Oke. Selanjutnya kita ingin mengupload suatu file ke Hadoop File System. Ya. Contohnya di sini saya membuat file ini file .txt ya. Terus saya upload ke folder belajar yang ada di Hadoop File System. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan option put, lalu nama filenya ini file, lalu kita taruh di folder belajar. Oke, kalau sudah kita bisa list direktori belajar S. Oke, di sini kita sudah berhasil mengupload file init file txt di folder belajar Hadoop File System. Nah, caranya kalau misalnya kita mau mendownload file dari worker node ini, kita bisa menggunakan perintah copy from local. Maksudnya opsi copy from copy to local gitu ya. Misalnya di sini saya hapus dulu ya, biar nggak ketimpa, biar kelihatan kalau sudah ke download ya. Di folder cluster ini tidak ada ya, di PC cluster ini file tidak ada. Terus saya copy dari Hadoop File Systemnya, ini file.txt, copy to local. Nah, kita cek ya, sudah ada filenya. Nah, ini sudah ada filenya. Nah, untuk proses remove, contoh kita ingin meremove file di Hadoop File System, kita tinggal pakai perintah rm. Nah, ini ada pesannya deleted /belajar/ini file.txt, berarti sudah berhasil seperti itu. Lalu kita ingin menghapus file, menghapus directory pakai perintah rmdir belajar. Oke. Oke. Sini ada warning ya. Kita cek lagi pakai ls apakah sudah terhapus. Oke, di sini sudah tidak ada ya, sudah tidak ada folder belajar, berarti sudah berhasil proses penghapusan directory tadi. Oke, jadi itu proses untuk manajemen file terkait upload file, terus download file ya, pembuatan directory dan penghapusan directory di Hadoop File System. Kalau misalnya kita mempunyai file di komputer kita ya, komputer kita sendiri, bukan di komputer cluster, itu bisa pertama kalau kita ingin pindahkan ke Hadoop File System, kita upload dulu filenya ke komputer cluster ya. Nah, itu bisa menggunakan software semacam SCP ya, karena di
karena di komputer cluster ini dia sudah memiliki SSH, berarti protokol SGP bisa digunakan untuk transfer file melalui protokol SSH. Ya. Saya kasih contohnya ya. Jadi sini saya buat tab baru. Nah, di sini saya punya file namanya, misalnya ini ada corona.jpg ya. Coba saya copy ke sini, ke komputer clusternya, scp, terus nama file corona, lalu di sini adalah alamat dari server, username dan alamat dari komputer cluster. Di sini kita bisa pakai yang ini ya, tanpa SSH karena kita pakai SCP komennya. Lalu kita klik enter. Oh, bentar. Oh, bisa. Coba kita cek di sini. Oh, masih belum ke copy ya. Kita kasih ini. Oke. Nanti perlu didefinisikan mau di copy kemana gitu ya. Kalau di sini saya kasih titik 2 terus tanda gelombang ini ya. Ini maksudnya akan saya taruh di home dari user yang saat ini login, yaitu SSH user ya. Terus di sini saya masukkan passwordnya. Oke, di sini proses uploadnya ya. Proses uploadnya sudah berhasil, kita cek di sini. Oke, di sini sudah masuk file corona.jpg. Oke. Nah, untuk proses pemindahan corona.jpg ke folder ke Hadoop file system itu sendiri bisa menggunakan cara yang sebelumnya sudah saya praktekkan ya. Pakai put tadi ya. Yang put ini seperti ini ya. Dan pastikan destinasi foldernya itu benar ya. Maksudnya dia ada di Hadoop file systemnya, jangan sampai dia tidak ada. Kalau belum ada nanti silakan buat foldernya terlebih dahulu pakai perintah mkdir kayak gitu. Oke, tadi cara untuk manajemen file ya di Hadoop file system. Lalu misalnya di sini kita ingin memonitoring aktivitas atau kayak statistik dari komputer clusternya. Kita bisa menggunakan fitur di sini ya, sudah disediakan sama Microsoft Azure ya. Ambari namanya, Ambari Dashboard. Nah, kalau kita klik overview di sini nanti ada cluster dashboard. Oke, di sini kita klik. Nah, di sini ada pilihan Ambari View sama Ambari Home. Kita klik Ambari Home. Lalu di sini kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, username-nya ini adalah username yang kita buat pertama kali saat membuat cluster di Microsoft Azure. Sini tadi usernya admin, lalu passwordnya oke, sign in. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti di sini Ambari akan melot statistik ya, statistik seperti CPU usage, penggunaan RAM, beban load dari klasternya nanti akan tampil di sini ya. Contohnya di sini ada penggunaan disk ya. Di sini penggunaan sebanyak ini. Ya, totalnya ya, ini totalnya. Lalu data node live yang ini buat memonitoring data node-nya itu berapa yang nyala ya.
atau worker node-nya itu berapa yang nyala. Misal ada yang mati satu, nanti di sini akan tampil di sini. Oke, terus ini ada penggunaan memori ya. Totalnya berapa, ini totalnya sesuai dengan ketika kita membuat cluster tadi. Terus network usage. Oke, di sini ada beberapa statistik lainnya. Oke, jadi tadi cara pembuatan cluster Hadoop menggunakan Microsoft Azure ya. Jadi dengan adanya Hadoop ini sendiri, kita bisa menaruh file-file yang berguna untuk pemrosesan big data nantinya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.